Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Dimaksum di channel Al-Maksum. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Sunan Kalijaga dalam menjaga tongkat Sunan Bonang. Kisah para wali Songo selalu menarik baik sebelum maupun selama menjadi pendakwah. Salah satu wali yang sangat terkenal karena kisah hidup dan karomahnya adalah Sunan Kalijaga. Dari nama saja Kalijaga tampak ada muatan kisah menarik. Sunan Kalijaga memiliki nama lahir Raden Sahid. Dia putra Adipati Tuban, sekarang bupati, yang sudah mengenal ajaran Islam sejak kecil. Dalam perkembangannya, sesosok Raden Sahid tumbuh menjadi sesosok pemberontak. Hal ini terjadi saat Raden Sahid membuka mata hatinya melihat nasib rakyat jelita di luar istana. Kala itu, pejabat kadipaten menarik pajak terlalu tinggi kepada rakyat jelata. Akibatnya rakyat hidup melarat, sementara lumbung pangan istana tidak pernah kosong dengan stok pangan. Raden Sahid pun tidak tahan melihat kondisi itu, hingga hatinya tergerak untuk membantu rakyat melarat. Malam hari ia diam-diam mengambil hasil bumi dari lumbung dan dibagikan kepada rakyat. Sunan Kalijaga melakukannya aksinya itu setiap malam. Rakyat yang mendapat bantuan dari Raden Sahid sangat senang. Meskipun mereka tidak mengetahui siapa sosok memberi mereka bahan makanan tersebut. Sayangnya, aksi Raden Sahid ini mulai terendus. Aparat yang menangani stok pangan curiga karena bahan makanan berkurang drastis di gudang. Pihak aparat kerajaan akhirnya melakukan pengintaian di waktu malam. Betapa terkejutnya para petugas istana saat mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Raden Sahid. Temuan ini akhirnya dilaporkan kepada ayahnya. Raden Sahid pun dihukum dengan hukuman dikurung. Setelah beberapa waktu itu, ia pun dibebaskan dari kurungan. Namun setelah dibebaskan, Raden Sahid bukannya jerah. Ia bahkan melanjutkan aksinya membagi pangan kepada rakyat. Melihat hal itu, sangat aparat kerajaan melakukan siasat, mengenakan topeng dan kostum yang sama dengan apa yang dikenakan oleh Raden Sahid. Aparat ini merampok dan memerkosa warga. Ketika tindakan bejat itu dilaporkan oleh korbannya, ayahandanya yang mengira itu tindakan putranya pun marah besar hingga mengusir anaknya sendiri keluar dari kerajaan. Raden Sahid pun pergi mengembara tanpa arah, namun ia tetap melakukan aksi bak Robin Hood di cerita rakyat negeri barat. Ia meningkatkan kemampuannya dan mengubah identitasnya dengan sebutan Brandal Lokajaya. Suatu waktu Brandal Lokajaya coba mencuri sebuah tongkat yang dikira terbuat dari emas milik seorang pria tua yang melintasi hutan tempatnya bernaung. Namun ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas. Raden Sahid yang merasa kasihan lantas memberikannya kepada si pria tua. Akhirnya pria tua bertanya kepada Brandal Lokajaya mengapa melakukan hal itu. Brandal Lokajaya pun menjawab untuk diberikan pada rakyat fakir miskin yang menderita. Si kakek lantas menimpali dengan menyebut, "Sungguh mulia hatimu, namun cara yang kau lakukan keliru." Pria tua itu pun melanjutkan dengan bertanya, "Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar?" "Tentu sebuah perbuatan bodoh, hanya menambahkan kotor dan bau pakaian saja," jawab Brandal Lokajaya. Sang kakek pun tersenyum dan berkata, "Begitupun dengan apa yang kau lakukan, kamu berbagi dengan cara mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dan barang yang baik atau halal." Mendengar hal itu, lantas Brandal Lokajaya termenung. Ia merasa bahwa pria tua tersebut bukan sosok manusia sembarangan. Benar saja, lelaki parubaya itu merupakan sosok Sunan Bonang. Ia yang kagum lantas mengejar Sunan Bonang sampai tepian kali. Brandal Lokajaya memohon kepada sang pria tua untuk menjadikan sebagian seorang murid. Mendengar hal itu, Sunan Bonang lantas memberikan Brandal Lokajaya sebuah ujian. Apabila benar-benar ingin menjadi muridnya, beliau mengeluarkan dan menancapkan tongkat yang menjadi salah satu koromahnya di pinggir kali. Lantas memerintah Raden Sahid menjadi benda tetap tertancap sampai ia kembali. Sang Brandal Lokajaya pun langsung melaksanakan syarat tersebut dan duduk tepat di tepi kali dan tongkat tersebut. Sementara Sunan Bonang pergi meninggalkannya dengan melintasi sungai dengan berjalan di atas air tanpa sedikit pun terkena percikan air. Ini merupakan salah satu karomahnya.
Begitulah kurang lebih bagaimana cerita Raden Said atau Sunan Kalijaga dalam menjaga tongkat Sunan Bonang di tepi kali. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.